Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalan, NIM 2022 01010366. Pada kesempatan video kali ini, di sini saya akan menjelaskan seputar humas dan layanan publik. Di mana ini adalah salah satu tugas saya untuk memenuhi tugas akhir yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Manajemen Humas dan Layanan Publik. Ya, sini sudah ada pokok pembahasan saya, di mana terdiri atas 6 nomor. Pertama, pengertian humas. Kedua, pengertian layanan publik. Ketiga, tujuan humas. Keempat, tujuan layanan publik. Kelima, peran humas dalam lembaga. Dan yang terakhir, peran layanan publik dalam lembaga. Pertama, pengertian humas. Humas singkatan dari hubungan masyarakat, adalah bidang yang berkaitan dengan manajemen informasi dan komunikasi antara suatu organisasi atau perusahaan dengan masyarakat atau publik. Tujuannya adalah untuk membangun citra positif, memahami kebutuhan publik, dan memelihara hubungan yang baik antara entitas tersebut dengan berbagai pihak terkait. Lanjut, pengertian layanan publik. Layanan publik mengacu pada pelayanan atau kegiatan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, keamanan, dan lain sebagainya. Dengan fokus pada kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, tujuan humas. Apa sih tujuan humas? Atau mengapa harus ada humas? Tujuan humas atau mengapa harus ada humas? Di antaranya ada beberapa poin kenapa humas itu sangat berperan penting. Di sini saya sudah memaparkan beberapa poin daripada tujuan humas. Nah, poin pertama, membangun citra positif. Poin kedua, menjaga hubungan yang baik. Poin ketiga, mengelola informasi. Dan yang terakhir, memahami kebutuhan publik. Salah satu tujuan utama dari humas adalah untuk membentuk dan memelihara citra yang positif dari suatu organisasi atau perusahaan di mata masyarakat. Dan ini melibatkan penciptaan dan pemeliharaan reputasi yang baik melalui strategi komunikasi yang tepat. Itulah mengapa humas ini sangat berperan dalam keberhasilan suatu lembaga. Selanjutnya, poin kedua, menjaga hubungan yang baik. Tentu ini hal yang paling penting, menjaga hubungan yang baik, atau tujuan dari humas menjaga hubungan yang baik. Humas
bertujuan untuk memelihara hubungan yang baik antara organisasi dengan berbagai pihak terkait. Contohnya seperti karyawan, konsumen, mitra bisnis, dan media. Dan hal ini dilakukan melalui komunikasi yang efektif dan transparan. Selanjutnya, mengelola informasi. Tujuan humas ini adalah memastikan informasi yang disampaikan kepada publik adalah akurat, jujur, dan tepat waktu. Jadi, humas bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan organisasi dengan cara yang mudah dipahami dan relevan. Dan yang terakhir, memahami kebutuhan publik. Tujuan humas itu untuk memberikan atau agar publik itu bisa memahami kebutuhan atau kita bisa memahami kebutuhan publik. Nah, salah satu tujuan kunci dari humas adalah ini, memahami kebutuhan, keinginan, dan sikap publik terhadap organisasi tersebut. Dan ini membantu dalam menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, jadi ini seputar tujuan humas, atau ada beberapa poin dari tujuan humas. Sebenarnya masih banyak lagi tujuan humas, tapi saya cuma menjelaskan beberapa poinnya saja. Lanjut, tujuan layanan publik. Dalam layanan publik, atau pastinya kenapa harus ada layanan publik? Jadi ada beberapa poin kenapa atau layanan publik itu penting, atau kenapa tujuan layanan publik itu penting. Jadi ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, tujuan dari layanan publik ini memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, pemerataan akses dan keadilan. Selanjutnya, memberikan peningkatan kualitas hidup. Dan yang terakhir, pemberdayaan masyarakat. Nah, tujuan daripada layanan publik ini itu salah satu dari poin-poin yang sudah saya paparkan sebagai berikut. Sebenarnya masih banyak lagi poin atau daripada tujuan layanan publik, tetapi saya hanya mengambil beberapa poin saja. Baik, pelayanan atau memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Layanan publik pastinya bertujuan untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat, di mana hal ini mencakup peningkatan kualitas layanan dan pengelolaan sumber daya yang optimal. Selanjutnya, pemerataan akses dan keadilan. Dengan adanya dengan adanya layanan publik, ini juga membantu pemerataan akses dan keadilan.
layanan publik harus layanan publik harus bersifat inklusif dan menyediakan akses yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Jadi tujuannya adalah untuk mengatasi disparitas dan menciptakan kesetaraan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Poin selanjutnya, peningkatan kualitas hidup. Dengan layanan publik, akan membantu peningkatan kualitas hidup. Jadi, layanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, transportasi, dan infrastruktur lainnya. Peningkatan kualitas hidup ini juga dapat mencakup aspek seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya ke poin selanjutnya. Layanan publik juga ini salah satu tujuannya adalah pemberdayaan masyarakat. Dengan layanan publik atau layanan publik harus mendorong pemberdayaan masyarakat, memberikan informasi, pelatihan, dan dukungan yang memungkinkan individu dan kelompok masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan. Jadi itu beberapa poin atau kenapa layanan publik atau harus ada layanan publik. Ya, itu sudah beberapa saya sudah bisa jelaskan, hanya beberapa poin saja. Sebenarnya tujuan dari layanan publik ini masih banyak lagi sebenarnya. Tetapi saya hanya mengambil beberapa poin saja terkait apa sih tujuan dari layanan publik ini, sehingga kita bisa paham bahwa kenapa harus ada layanan publik. Nah, begitu. Lanjut, peran humas dalam lembaga. Tentunya peran humas ini dalam lembaga tentunya terbagi beberapa poin. Yang pertama, tujuan atau peran humas dalam lembaga ini adalah yang pertama, untuk membangun citra dan reputasi. Kedua, menjaga hubungan yang baik. Ketiga, mampu mengelola krisis. Dan yang keempat, menjalin komunikasi yang efektif. Pada poin pertama, membangun citra dan reputasi. Humas membantu lembaga dalam membentuk citra yang positif di mata masyarakat dengan melalui komunikasi yang efektif dan strategi pemasaran yang tepat. Kemudian ada juga menjaga hubungan yang baik. Jadi, humas bertanggung jawab dalam memelihara hubungan yang baik dengan berbagai pihak terkait.
Contohnya seperti karyawan, konsumen, mitra bisnis, dan ada juga media. Ini termasuk mengelola konflik dan merespon masalah-masalah yang timbul. Jadi dengan beberapa poin humas ini, seperti menjaga hubungan yang baik, selanjutnya mampu mengelola krisis. Jadi dengan peran humas ini atau dengan adanya peran humas dalam lembaga, ketika terjadi krisis atau situasi kontroversial, humas berperan penting dalam mengelola informasi yang disampaikan kepada publik. Jadi meminimalkan dampak negatif dan memulihkan citra lembaga. Kemudian poin keempat, menghasilkan komunikasi yang efektif. Jadi peran humas dalam lembaga juga ini memastikan adanya pesan lembaga yang disampaikan dengan jelas, akurat, dan sesuai dengan nilai-nilai serta tujuan organisasi tersebut. Jadi itu ada beberapa poin yang saya paparkan terkait peran humas dalam lembaga. Sebenarnya peran humas dalam lembaga ini konteksnya luas, atau pembahasannya masih ada lagi beberapa poin, tapi saya cuma menampilkan cuma 4 poin saja. Nah, lanjut di sini peran layanan publik dalam lembaga. Peran layanan publik dalam lembaga itu ada beberapa poin. Yang pertama itu pemberian layanan berkualitas. Kedua, pemberdayaan masyarakat. Ketiga, keterlibatan publik. Dan yang keempat, kepatuhan etika dan hukum. Jadi, peran layanan publik dalam lembaga pastinya akan memberikan atau dia ini sifatnya berperan atau seperti pemberian layanan berkualitas, pemberdayaan masyarakat, keterlibatan publik, kepatuhan etika dan hukum. Jadi seperti dalam pemberian layanan berkualitas. Jadi dia ini menyediakan layanan yang berkualitas bagi masyarakat yang sesuai dengan fokus dan kebutuhan lembaga. Maksudnya layanan yang disiapkan itu sesuai dengan fokus dan kebutuhan lembaga. Contohnya seperti pendidikan, kesehatan, atau layanan lainnya. Kemudian pemberdayaan masyarakat. Layanan publik dapat memberdayakan masyarakat dengan memberikan akses, informasi, dan pelatihan yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan mereka. Kemudian keterlibatan publik. Jadi di sini
dia melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atau kegiatan yang berkaitan dengan lembaga, sehingga memungkinkan suara mereka didengar dan dipertimbangkan. Jadi di sini perlunya juga keterlibatan publik. Kemudian kepatuhan etika dan hukum. Jadi di sini bahwa dia memastikan bahwa layanan publik yang dijalankan ini sesuai dengan standar etika, hukum, dan keadilan, di mana untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Sehingga peran layanan publik dalam lembaga ini juga sangat penting, karena terdapat beberapa poin yang saya sudah jelaskan tadi, ini sehingga bisa mendukung lembaga ketika dalam memajukan lembaga tersebut. Maka perlulah peran layanan publik di dalam lembaga. Ya, baik. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan atau dapat saya jelaskan terkait humas dan layanan publik. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah pengetahuan atau setidaknya menambah wawasan kita terkait humas dan layanan publik. Upin makan terasi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.